adakah dalil yang Bapak mengatakan Yesus itu bagian dari aku? Dia juga adalah Tuhan, sembahlah dia. Itu kan Bible kan diturunkan untuk Bani Israel. Berarti adakah Bapak mengatakan kepada Bani Israel, Yesus juga itu adalah Tuhan, sama seperti aku, maka sembahlah dia. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, Bang El, teman-teman Kristen didengar ya jawab pertanyaannya. Oke. Di mana Bapak sebentar lah, di mana Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga dan kalian harus sembah si Yesus itu. Kalau ada ayatnya baptis aku 100 kali lah, baptis aku 100 kali. Oke saudara, simak dengan sekali lagi ya. Simak. Pengalaman dan pengetahuan dan dengan keimanan orang Kristen, udah saya bilang tadi, saya itu baru-baru inilah sebetulnya saya itu, karena saya pun udah agak apa sedikit ya kan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti 1 ditambah 1 bukan 3. Tapi Bukan Yesus yang berkata, tapi Bapak itu Bapak yang bilang, bukan Yesus. Dalil yang Bapak sendiri yang bilang, bukan Yesus. Itu, kalau saya buka dalilnya, ada dalilnya itu, makanya saya berani mengatakan ini. Saya sama dengan Anda pun saya itu nggak percaya kalau nggak saya. Begini aja lah, like well, tidak ada ayat yang bilang. Nah, Tidak ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak pernah Bapak bilang Yesus itu Tuhan. Kalian congor kalian yang bilang. tadi saudara siapa tadi di cewek ini rumah ya? Begini saudara, ini dengan keimanan saya, bukan saya mengajak Anda. Dengan keimanan saya, udah saya ngambil contoh tadi. Kenapa Yesus menyembunyikan dirinya kepada orang yang dibangkitkan anaknya? Tolong jangan diberitakan ini kepada sama-sama siapa. Biar imannya sendiri yang percaya. Tapi karena ada iman saya percaya dengan sesuai dengan perkataan dia, makanya saya jadi Kristen. Bukan Kristen namanya agama, itu hanya agama. Ya, tapi Kristus itu siapa yang mengenal aku, dia yang mengenal Bapa. Berarti makanya di dunia ini tidak bisa masuk kita ke kantor kalau tidak melalui harus yang di pintu dulu. Itu umpamanya saudaraku. Karena itu perjanjian ibaratnya apa namanya itu? Ibaratnya saran, ya, tantangan. Karena kita udah berdosa, sama dengan Nuh dulu. Bilang sama semua umat manusia Nuh, ya, bikin kalian kapal di atas gunung. Mana ada orang yang mau bikin kapal sementara jauh kali laut. Nah, banyak orang nggak percaya. Sekarang apa yang terjadi? Mungkin ada di Al-Quran juga atau di sejarah Islam juga bahwasanya Nuh itu terjadi air bah. Sebegitu juga kita sekarang banyak nggak percaya. Oh, iya silakan. Bang El, tadi ada dalil yang Anda sebutkan itu Yohanes 17 nomor 21. Di situ Anda lanjutkan. Nah, Anda cuma sampai di mana itu? Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, terus Anda lanjutkan agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutusku. Jadi jelas Yesus itu adalah utusan. Nah, Bapak tidak pernah mengatakan di dalam Bible begini, dia tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu sama seperti aku. Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyuruh Bani Israel untuk menyembah Yesus. Seperti itu, Bang. Oke, saudara, udah bisa saya jawab ini, saya apa sedikit? Ya, silakan. Oke. Ketika ada perusahaan saudara saya ya yang di atas Komal ini punya usaha, punya pabrik yang bisa percaya Anda ya. Saya tidak minta seperti itu, saya cuma minta dalilnya itu aja, Bang. Oh, dalilnya. Begini, sebentar, saya izin dulu. Bang El, di mute dulu, Bang Stanley. Bang Stanley jangan mengganggu lah, Bang Stanley. Ini Elman ini Kristen loh. Kasih kesempatan teman Kristen yang lain, nanti abang sebentar dikasih kesempatan untuk ngomong. Abang diam dulu, di mute dulu, Bang. Kasih kesempatan yang lain. Ini kawan Kristen loh, hargai kawannya, coba Bang.
Oke, Jadi begini, saya sambung ya. Laiko dengarkan dulu, Lai. Zuma Junior meminta data. Di mana ada ayat di dalam Bible, Bapak sendiri yang berkata bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Kalian harus sembah Yesus. Dia ini Tuhan loh, gitu. Bukan berdasarkan cocokmologi kalian. Kalian kait-kaitkan ayat supaya Yesus menjadi Tuhan. Itu hanya cita-cita, angan-angan, mimpi kalian, itu halusinasi. Kalau tidak ada ayatnya, brother, sampaikan kepada Zuma Junior. Tidak ada ayatnya, Dinda. Minta maaf. Memang Yesus bukan Tuhan gitu. Silakan. Silakan, Le Imansyah. Silakan, Le. Siapa yang mau jawab? Stanley, silakan Bang Stanley kalau mau jawab. Silakan pakai cita-cita, angan-angan, mimpi atau halusinasi, silakan. Oke, boleh ya. Coba Halo. Ya, silakan. Satu-satu dulu, Bang. Siapa dulu yang mau jawab, Stanley atau Iman? Oh, maaf tadi aku lagi kena ada pas ngomong tadi lah, aku kamar mandi sebentar tadi. Nah. Ya, mute dulu aja, Lael, mute aja dulu. Kasih Stanley dulu. Oke, saya mute. Oke, saya mute. Silakan Stanley. oke. Coba Bro Stanley, kalau keluar dari aplikasi TikTok, suara kamu itu kau teriak pun sampai kampung sebelah tidak akan kedengaran. Coba kawan-kawan Kristen ini kayaknya pemula di TikTok ini, bah. Coba kalau keluar dari aplikasi, kau teriak pun di kampung sebelah itu tidak ada yang dengar, monyet pun tak dengar. Gitu loh. Oke, sorry. Nah kan. Kalau dalam Wahyu 14 ayat 7 itu dikatakan muliakanlah dia, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi di mana ayatnya Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku secara langsung Bukan memang itu tidak Bang ada Stanley. disebutkan. Coba dengar baik-baik gini loh. Ya. Zuma Junior meminta data ayat di mana di dalam Bible bahwa Bapa yang mengatakan kepada kalian, Bapa sendiri yang berkata, "Hei, kalian manusia, Yesus ini Tuhan. Kalian harus sembah Dia." Ada tidak ayatnya? Silakan, Oke, Bang. makanya saya jawab. Secara langsung kalau pertanyaan yang seperti itu memang tidak ada. Kalau secara langsung. Berarti sudah Tidak jelas seperti itu. Bapak Ya. tidak pernah mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan. Oke, dengar dulu, saya belum selesai. Jadi, secara langsung tidak ada yang secara implisit tidak ada. Tapi kalau kita mau lihat referensi ayat, Kebalik Pak, secara eksplisit gak ada, itu yang Ya. benar. ya kalau kita lihat referensi ayat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, boleh baca kalau sempat buka itu ayat. Kalau ada yang bisa bantu baca boleh juga. Yang penanya juga mungkin bisa baca supaya lebih paham, nanti saya jelaskan. Jadi dalam Wahyu, Ya, Abang baca poinnya aja, Bang Stanley. Poinnya aja Ya. Abang baca, silakan. poinnya di situ adalah bunyinya kira-kira seperti ini: takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, oleh karena saat penghakimannya telah tiba. Jadi ada poin di situ, sembahlah Dia Ya, yang dia itu telah siapa, Bang? menjadikan. Dia siapa, Bang? Ya, saya selesaikan dulu. Sembahlah Dia, Silakan, silakan. ini kata-kata Silakan. dalam buku Wahyu. Silakan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah, Dia ini otomatis merujuk kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kalau dalam Yohanes 1, seperti tadi juga Bang siapa itu Hermansyah telah angkat ayatnya. Dalam Yohanes 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini firman ini merujuk kepada pribadi Yesus. Oke. Jadi menurut referensi dalam buku Yohanes, firman ini adalah Yesus. Oke. Kalau dalam bahasa Arab kalimatullah, ya kan? Jadi
merujuk kepada Yesus. Kemudian di dalam referensi Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya dalam Yohanes 1 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Oke, Bang Stanley udah. Udah Tapi, poinnya udah. gini. Sebentar. Di mute dulu yang lain. Yang lain. Oke. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Oke. Bang Edan jangan dulu Bang, belum dikasih kesempatan Bang Edan. Di mute dulu. Kawan-kawan Kristen yang belum dikasih kesempatan untuk ngomong di mute dulu. Bang Stanley di mute dulu, biar teratur komalnya gitu loh, supaya enak kita diskusi gitu loh. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Kalau tidak mute saya turunkan loh. Kawan-kawan Kristen yang tidak mute saya turunkan. Terima kasih. Oke, jadi secara eksplisit tidak ada ya. Secara gamblang ayatnya tidak ada. Tetapi kalau menggunakan cita-cita, menggunakan angan-angan, mimpi dan halusinasi ada ayatnya. Silakan Juma Junior, silakan buka mute-nya, ditanggapi. Nah, pada Timotius 2, tuh, nomor 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah itu Esa, berarti tunggal kan kalau Esa. Nah, tidak lagi selain Dia. Nah, di situ juga dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Gimana ini? Kok nggak konsisten sekali ini di Bible? Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu Nabi, bahkan ada ayat pun yang mengatakan Yesus itu manusia. Jadi, gimana ini? Itu Bang. Ya silakan Bang Stanley, tanggapi lagi Bang Stanley. Oke, coba buka dalam tadi kan diangkat Timotius. Coba buka dalam buku yang sama 2 Timotius 3 ayat 16 untuk menangkap Ya bacakan katanya aja Bang, Alkitab tidak silakan langsung konsisten. dibacakan Bang. Jangan Ya, buat saya susah orang, hafalkan. silakan. Oke, saya hafalkan 2 Timotius 3 ayat 16, bisa di cross check. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau iman Kristen itu adalah segala tulisan itu Alkitab yang diilhamkan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, kalau kita mempelajari Alkitab, kemudian kita katakan tidak konsisten, bukan letak masalahnya bukan di Alkitab, tapi cara berpikir kita yang keliru. Karena Allah tidak mungkin bertentangan. Semua firman diilhamkan oleh Dia, mana ada bertentangan. Jadi pemahaman kita saja yang keliru. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah. Kejadian sampai Wahyu diilhamkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, pasti adalah pemahaman kita yang salah. Kan terbatas kita manusia kan? Baik, oke Bang, Yang salah, nggak usah curhat Bang ya, nggak usah curhat. Loh, tapi itu banyak sekali ayat yang bertentangan Oke, satu sama lain, saling Saya tabrak jawab gitu ya, saya maksudnya. jawab. Di dalam buku Ulangan pasal 4 ayat 6, memang sama dengan tadi yang dikatakan oleh siapa ini Suma Junior ini kan? Allah itu Esa, ya kan? Allah itu Esa, itu benar. Jadi iman Kristen itu adalah kami tidak mempercayai 3 Tuhan. Dalam konsep Tritunggal adalah Allah itu Esa, Allah itu satu dengan 3 pribadi yang berbeda. Jadi bukan 3 Allah. Memang ini sulit dimengerti, sulit dipahami. Tapi bukan 3 Allah. Tapi satu dengan 3 pribadi yang berbeda. Oke, itu doktrin Anda silakan Bang, walaupun tidak Alkitabiah silakan Bukan. itu doktrin Anda. Sebentar dulu Bang tidak Stanley. Alkitabiah. Bentar Ya. dulu saya catat, saya Sebentar, sapa dulu. boleh. Saya sapa Ya, dulu, nanti dilanjut Bang Stanley, di mute dulu. Oke. Saya sapa dulu yang baru naik kawan-kawan kita Kristen, ya. Di mute dulu Bang Stanley. Bang Doras, selamat siang, sore. Bang Stanley di mute Bang. Apa sih? Bang Doras, Kristen atau Muslim Bang Doras? Muslim. Muslim. Iya. Kok ada 2 ini? Lipat. Ada 2 ini. Yang mana yang benar ini? Bang, Oi, bagi akun Sultan dong bang, nanti aku desain. apa? Bagi akun Sultan bang, nanti aku desain.
Oke, Bang Pius, Kristen atau Muslim Bang Pius? Silakan dibuka mute-nya. Monitor. Ya, oke, siap. Uni sudah masuk kan? Silakan. Bang Pius dulu, saya sapa dulu Bang Pius. Kristen atau Muslim? Mute-nya dibuka, Bang. Bang Pius. Bang Pius. Kiu kiu. Oke, silakan Bang Pius. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Pius. Bang Pius. Ngomong, Bang. Bang, ngomong, Bang. Bang, kok di-mute lagi, Bang? Aduh. Kayak mananya ini, Bah? Silakan Uni, silakan Uni. Yang Kristen typing dulu ya kalau mau naik ya, kawan-kawan Kristen. Oke. Assalamualaikum. Maaf ya. Maaf. Salam. Oke. Noise. Uni udah nyampe, tapi Uni cuman kasih ngomong cuman berapa menit ya, karena Uni ada ngobrol sama temen dulu. Tadi siapa namanya? Noise. Bang Stanley. Halo Bang Stanley. Hai Bang Stanley. Silakan Bang iya. Stanley. Ya, mohon maaf ya. Tema kita kan ini Tuhanmu ada 3. Ya. Saya paham konsep Tritunggal ya. Ya. Tritunggal itu adalah konsep yang hadir kemudian yang tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, hadir di tangan orang-orang seperti Tertullian, yang mana ajaran ini sebenarnya ajaran yang kalau boleh saya katakan relate dengan bagaimana pemahaman orang-orang Romawi dari bahasa Latin una substans, tre persona. 1 substansi 3 persona. Walaupun nanti ketika saya tanyakan apa yang dimaksud dengan substansi itu, saya selalu mendapatkan jawaban yang beragam dari umat Kristiani. Nah, yang ingin kita pertanyakan di sini, seperti yang disampaikan oleh adik kita, Zuma Junior ini, bahwa ada ketidakkonsistenan dalam Bible, di mana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8 ayat 6, satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika satu-satunya Allah adalah Bapa, kemudian including sebagai Yesus yang juga adalah satu-satunya Allah Bapa? Ini kan secara bahasa sudah menyalahi kaidah bahasa. Mungkin kalian mengerti apa itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat, segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Suara itu yang benar adalah suara. Bagaimana mungkin suara kemudian kalian katakan sebagai pemilik suara? Nah, sebelum Anda sebagai umat Kristiani menjelaskan apa itu Tritunggal, saya mohon diksi-diksi yang kalian lontarkan ini tolong tunjukkan kamusnya. Contoh, misal kalau kita bicara tentang firman, firman itu artinya apa? Apakah Yesus adalah firman? Kamusnya mana? Kalau kalian menggunakan Yohanes 1 pasal 1, itu adalah produk filsafat dari para dimute dulu Bang. Itu adalah filsafat dari Plato, bahkan itu diverifikasi oleh pernyataan dari Santo Agustin yang mengatakan memang betul ada kesamaan antara filsafat Plato dengan pembukaan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Nah, masalahnya pernyataan-pernyataan seperti ini banyak kita temukan dalam Bible. Contoh, aku dan Bapa satu. Seperti yang disampaikan oleh Zuma Junior, bahwa Yesus pun berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, sebagaimana engkau dan aku. Nah, kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa satu, konsekuensi logiknya adalah Anda oneness, ajaran Sabelian, monarki modalism, di mana kalian percaya bahwa Yesus itu satu pribadi dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Apa bedanya kalian dengan Mikana yang dianatema oleh gereja Kristen Tritunggal? Nah, jadi bagaimana mungkin konsep atau produk pikiran manusia kemudian tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia? Kalau wahyu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, wajar, ini kan perkataan Tuhan. Tapi kalau produk pikir manusia, konsep, kalian mengimani Tuhan yang terkonsep, sementara kalian tahu kalau Tuhan itu transenden. Nah, jadi inilah pertentangan antara logika, antara bahasa, ilmu pengetahuan, dihantam semua oleh doktrin kalian. Makanya kami hadir untuk meluruskan, bukan hanya sebagai muslim dan muslimah, tapi kami juga meluruskan dari sisi kemanusiaan dan peradaban. Saya sebagai orang yang diajarkan bahasa Indonesia, kalau 1 adalah 1, 3 adalah 3, tentu tidak terima kalau ada yang mengatakan bahwa 1 itu sama dengan 3, 3 itu sama dengan 1. Ini menghantam produk keilmuan, brother. Maka tolong tunjukkan kepada kami apa yang kalian ucapkan itu semua ada dasarnya dan itu diajarkan oleh Yesus. 2 saja pertanyaan saya, silakan dijawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Silakan dijawab. Terima kasih. Izin ini menjauh dari perangkat dulu, silakan lanjutkan diskusinya. Siap. Bang Ardiansa ada, Zuma Junior ada, dan Fandi juga bisa handle ya. Ini ada meeting kecil-kecilan ya. Silakan. Ya, silakan. Monitor, lanjut. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau jawab, L atau Stanley, silakan. Halo Fandi.
Ribut kali tempatmu lah, ribut kali tempatmu. Orang banyak yang live YouTube yo di bawah itu. Iya, anak-anak masih banyak sini. Enggak, masalahnya begini lah, kawan-kawan Kristen juga itu di bawah itu ada yang live YouTube loh. Kawan-kawanmu itu. Tapi bisa Kamu jelas. menghindar dulu dari keributan lah begitu supaya enak diskusinya. Gitu loh. Ini udah jauh juga nih. Namanya aja pemukiman saya ini udah tetangga banyak lah. Kan bisa di samping rumah, di belakang rumah atau di mana dulu supaya aman lah. Janganlah sering bikin gaduh kalau naik di Komal itu. Gitu loh. Rumah semua keliling ini, Le. Pandi, saudaraku Pandi, rumah sendiri. Apa nggak bisa lagi di kopi sama sekali? Apa nggak bisa lagi didengar sama sekali ucapan saya? Tapi ribut lah, tapi ribut. Tidak apa-apa lah, silakan lah. Aduh, gimana ini? Coba Stanley aja yang jawab lah, Stanley aja. Silakan Stanley. Soal pertanyaan tadi ya. Oke. Siapa ini saudara saya Kristen? Ya. Sebetulnya ayat-ayatnya ada semua. Nah, kepercayaan kita sebagai umat yang agamanya simbolnya agama Kristen, bukan Tuhan Yesus yang membawa agama ya, hanya manusia itu, tapi ajarannya itu. Dan satu, sebelum lahir Yesus dan diwahyukan di kejadian lama bahwasanya akan lahir bagimu juru selamat, dan siapa yang mengasih namanya Allah sendiri beri dia nama Yesus. Oleh karena itu tak ada satupun di dunia ini yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Itu makanya saya nggak bisa terhindar dari situ. Ibaratnya Udahlah, lah, gantian dulu lah. Terlalu ribut soalnya. Lah, kasih Stanley dulu ya. Lah ya. Kasih kesempatan Bro Stanley. Silakan Bro Stanley. Masih ingat pertanyaannya tadi? Pertanyaan unik. Oke, pertanyaannya mungkin siapa Yesus menurut dirinya dan siapa Bapa menurut Yesus. Oke, silakan. Begitu ya? Oke, jadi secara singkat saja, kalau di dalam pelayanan Yesus kita kan tahu kan, dia datang sebagai Mesias. Memang ada benarnya ketika disampaikan Yesus itu utusan. Tapi pada saat yang sama, ketika ini tadi juga sempat diangkat konsep Trinitas, bagaimana Yesus kemudian mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat yang sama, dia membedakan antara dirinya dengan Bapa. Bagaimana mungkin, ya kan? Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah sementara dia membedakan dirinya dengan Bapa. Tadi yang saya tangkap itu poinnya yang disampaikan oleh siapa tadi? Ibu Uni ya. Ibu Uni. Jadi siapa Yesus menurut dirinya? Kita hanya bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Dalam hal ini Injil Yohanes, ya kan? Yohanes. Kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Menurut Yohanes ketika Yesus hendak dibaptis, Yesus datang, kemudian Yohanes menunjuk, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ketika Yesus datang, dia menebus manusia dari dosa. Namun kalau di dalam perjanjian lama saya angkat kembali dalam buku Ulangan, ketika Musa di dalam tulisannya dia bilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. Saya jelaskan sedikit Tuhan ini konsep Trinitas. Tuhan itu esa di dalam bahasa aslinya menggunakan Elohim. Menggunakan Elohim. Ya, jadi kata Tuhan menggunakan Elohim. Elohim itu berarti jamak. Kata Elohim berarti jamak. Jamak artinya lebih dari satu, kita sudah tahu ya. Plural artinya. Kemudian orang Kristen tidak akan mempercayai Trinitas kalau Yesus tidak mengatakan di dalam Matius 28 ketika sebelum dia naik ke surga dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia untuk sampaikan firman, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jadi Yesus sendiri memperkenalkan Bang Trinitas. Stanley. Iya Bang Stanley, Ya. poinnya bisa tidak dipermantap begitu Bang? Pertanyaannya Oke. kan Abang tadi sudah dapat. Bang Ardi silakan Iya. masuklah Bang Ardi ya. Diteruskan pertanyaan Uni tadi bahwa Iya. silakan Bang Ardi. Siapa Iya, Yesus Bang. menurut Saya Yesus? Saya tanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Uni sehubungan dengan konsep Trinitas, ya kan? Jadi, Bang. Ini abang mau ngomong terus apa gimana nih? Kalau abang mau ngomong terus, saya mute lagi nih. Gimana? oke, silakan, oke. Pertanyaan simpel, siapa Yesus menurut Yesus? Artinya, siapa yang berhak menafsir di sini? Coba bang. Abang, saya atau Yesus yang berhak mentafsir siapa Yesus menurut Yesus ini? Oke, saya jawab ayatnya. Ini tadi saya Loh, tambahkan. Astagfirullahaladzim. Saya tanya cukup siapa? Dengerin ya, pertanyaan saya dengerin dulu. Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Apakah saya, Bang Stanley, atau Yesus? Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Yesus. Nah tuh, cepet gitu loh. Maksud saya Oke, cepet oke. gitu loh. Coba saya tanya, siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus, Bang? Saya, Bang Stanley, atau Yesus? Kan kita sebagai pembaca Alkitab kan? Loh, kan nggak nyambung. Aku tanya apa kan kita? Gimana sih? Iya, maksudnya begini. Pertanyaan Kita saya sebagai simpel, pembaca, Bang. Kita juga bisa menafsirkan. Bang, pertanyaan saya siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut Bang Stanley. Oke. Kalau siapa Saya Yesus jawab menurut singkat Bang saja. Stanley? Kalau siapa Yesus menurut Bang Stanley, maka Bang Stanley menafsir. Tapi kalau siapa Yesus menurut Yesus, maka siapa pentafsirnya? Yesus. Iya. Mungkin saya jawab kalau Adiansa sedikit. I got the point. Jadi singkat dua saja orang untuk yang ngomong ini pertanyaan bingung kali ya. Aku mak. Iya Bang El, nggak bisa begitu Bang. Kasih kesempatan Bang Stanley. Kawannya Kristen hargailah. Gitu loh. Mas Ardian, saya singkat saja kalau untuk pertanyaan itu ya. Iya, harusnya Siapa singkat, Yesus? nggak ada 2 detik itu. Iya. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mm-mm. Tidak Oke. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus jalan. Oke, kita save. Siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke, kita save Yohanes 14 ayat 6 itu tadi saya tahu. Iya. Terus kita save lagi ya, satu Akulah kita jalan. save. Oke, Yesus akulah adalah jalan dan jalan. kebenaran. Oke. Dan Ya, kebenaran jalan dan ya. hidup. Bukan Ya. tujuan ya. Dan kebenaran. Iya, bukan tujuan kan? Iya, dan Ya, kebenaran dan oke, hidup. ternyata jalan. Oke. Lalu siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke. Ini penjabarannya. Enggak, jalan saya dan tanya kebenaran. ayatnya aja langsung. Dulu dia dijabarkan. Jangan dijabarkan kemana-mana. Kalau abang mau Saling menjabarkan, keterkaitan. kalau abang mau Mempelajari menjabarkan, Alkitab harus ada padanan kata yang saling keterkaitan. kalau susah kali ngomong ini mak. Kalau abang bilang mau menjabarkan, penjabaran itu menurut siapa? Menurut Alkitab itu sendiri dalam buku Yohanes. Bang Stanley izin dulu Bang, izin dulu. Dan kok apa ini suara berisik apa? Suara apa itu ya? Kok kayak suara Kayak ribut sekali. gitu ya? Apa ya? Coba bisa nggak yang nggak berisik gitu? Coba Bang Sandy ngomong. Si berisik kan? Ya. Oh ngecas ya? Sambil ngecas nggak? Enggak. Oke, ya lanjut silakan. Oke. Kan ini seputaran buku Yohanes kan jawabannya tadi kan Yohanes 4:16. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya itu sudah saya save Bang. Ternyata Yesus jalan bukan Tuhan. Oke lanjut. Ayat lain lagi. Ayat Bang. lain lagi yang saya tanya. Siapa Ya, ayat yang Yesus lain lagi. menurut Yesus? Iya. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Oke, gimana menurut Yesus? Silakan. Nah gitu loh. Jadi kalau di ayat itu memang tidak langsung seperti yang ayat Oh, tadi. berarti nggak Ayat bisa, nggak bisa. Yang lain. Yang siapa saya Yesus bilang, menurut Yesus? Kita nggak boleh mentafsirkan, Bang. Saya nggak boleh mentafsir. Bang Stanley nggak boleh mentafsir. Nggak boleh. Yang boleh mentafsir hanya Ini Yesus. sulit menjelaskan identitas Yesus. Nah, Oh ini enggak, agak kenapa sulit. kok sulit? Ini tentu. Coba saya tampilkan datanya nih. Kenapa kok sulit? Enggak, kenapa nih? Coba. Siapa Yesus menurut Yesus? Ini Yesus yang jawab ya. Yesus, copy paste
dosa tata, mohon maaf ya. Sus, Yesus, kamu tuh sebenarnya siapa, Sus? Aku ini utusan Ardiansa. Loh, kata siapa? Kataku sendiri. Di mana ayatnya, Sus? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini utusan atau bukan? Utusan atau bukan? Ini agak aneh sih sebenarnya ini. Loh, Ini kan aneh ayat ayatnya. andalan yang biasa dipakai. Ayatnya aneh ini. Dengar dulu. Ayatnya aneh ini. Iya, dengar dulu. Kan seharusnya untuk mengcounter apa yang menjadi jawaban Yesus adalah Tuhan, tidak bisa diangkat dari Yohanes 17 ayat 3. Oh, berarti salah ayatnya. Harus pakai. Begini dulu maksudnya, kan Enggak, ini ayat benar enggak ini? saudara-saudara yang tidak percaya. Enggak. Bang Stanley, ini ayatnya ini salah atau benar gitu loh? Bang Stanley, ini ayatnya ini Bukan maksudnya kalau untuk mengcounter konsep ini Astagfirullahaladzim. harusnya dari yang lain kan. Loh, Kan tidak berarti percaya ayat ini Alkitab, salah. maka angkatnya Enggak, dari saya tanya Alkitab. ayat ini salah bener. Itu Saya benar. tanya ayat ini salah. Itu ayatnya tidak salah. Oh, itu ayatnya benar. Ayat ini benar, betul? Iya, benar. Nah, Iya. kalau ayat ini benar, ini perkataan siapa? Yesus atau bukan perkataan Yesus ini? Yesus atau bukan perkataan Yesus? Itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Menurut Yohanes. Yesus, ini kan menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus mengenalkan siapa di sini? Yesus mengenalkan siapa? Oke. Mengenalkan siapa? Oke, saya Yesus, tahu ayatnya itu. Yesus mengenalkan siapa? Ini pertanyaan Ya, lu. Tuhan yang benar, gampang kali jawabnya. Susah kali. Yang benar, gampang kali jawabnya. Gimana, Pak? Allah, satu-satunya Allah. Terus mengenalkan siapa lagi? Saya tahu ayatnya. Terus mengenalkan siapa lagi? Hah? Coba ayatnya itu tadi itu. Oke, nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa entitas yang dikenalkan oleh Yesus? Ya satu lah, gampang kali jawabnya. Ayo. Bang Stanley, itu coba gantian dulu Bang Ardi mungkin. Nikodemus, Jimmy atau L ini? Ustadz Alif, assalamualaikum Ustadz Alif. Ini noise sekali. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Lanjut. Tempatnya Bang Jimmy ini noise sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Ya, Yesus ini mengenalkan satu Tuhan dan mengenalkan Yesus sebagai utusan. Kan simpel kan, kenapa sih kok susah? Karena satu-satunya ini tidak mungkin jadi satu. Gitu loh. Satu-satunya ini tidak mungkin kesatuan, karena satu-satunya bukan kesatuan. Satu-satunya itu tunggal, gitu loh. Kenapa susah kali, Mak? Coba kasih kesempatan Bang Ardi yang lain. L, Nikodemus atau Jimmy. Jimmy, silakan Jimmy. Selamat sore Jimmy. Ya, selamat sore, Mas. Ya silakan. Jangan yang ribut-ribut ya, yang noise-noise. Aduh, bikin kepala pusing. Silakan Bang Nikodemus. Ya, bagi saya cukup ya sama Bapak tadi ini ya. Aku cuman ini aja bertanya, Mas, tentang soal arti. Aduh. Iya. Jadi kemana-mana. Ada pesawat juga di tentang belakangnya. arti. Gimana ini? Kenapa Ya, sih Kristen yang mungkin naik ke sini nggak ada yang nggak Coba noise? yang lain Bang El. Coba yang tidak ribut lah, Aduh. Makasih banyak. Makasih banyak. Mana saudara Ardiansa tadi? Ya, gimana Oke, Bang El? saya akui itu saudara Ardiansa itu sangat pintar di dunia ini. Tapi enggak, saya nggak pinter, saya Oke. biasa aja. Oke. Tapi perlu saudara Ardiansa ya. Ada kata pepatah atau di mana saya baca itu 99% ya pengetahuan manusia, tapi satu lagi yang tidak bisa Ini nggak ngomong pepatah, Bang. Nggak ngomong pepatah. Ini ngomongkan siapa Yesus menurut Yesus, Bang. Itulah dulu makanya kita kan harus menyimak
Malah ngomong pepatah ini gimana lah ini ceritanya pepatah? Ambilin baju. Sebetulnya di Alkitab ini banyak metode, ada juga kiasan. Nah, kita sekarang manusia, makanya Yesus berkata, Aku akan memberi penolong bagimu. Penolong itu siapa? Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bagi orang yang percaya sama Dia. Bang, aku nggak bahas itu, Bang. Aku tanya simpel. Dengerin pertanyaannya didengarkan dulu baru oke gitu loh. Didengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Baru oke. Bang. Oke, ini pertanyaan saya ini. Didengarkan dulu ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut El Imansah. Bukan siapa Yesus menurut Fandi Ahmad. Bukan siapa Yesus menurut tafsiran bapak-bapak gereja. Bukan siapa Yesus menurut Ardiansah. Bukan. Tapi siapa Yesus menurut Yesus. Paham? Oke. Paham nggak? Paham, jelas paham dong. Coba diulangi lagi pertanyaan saya. Coba diulangi lagi. Coba ulangi. Nah. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya, begitu. Siapa Yesus menurut Yesus? Oke. Saya jawab ya, tapi dengan keyakinan saya dengan itu namanya siapa Yesus menurut keyakinan Anda. Oke, saya jawab. Saya nggak tanya keyakinan Anda kok. Saya tanya siapa Yesus. Dengerin Bang. Susah kali mak ngomong sama orang Kristen ini mak. Dengerin. Saya kasih. Dengerin Bang. Oke, Ardiansa. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus. Saya jawab ya sesuai dengan keyakinan saya. Bukan. Saya nggak butuh keyakinanmu. Saya butuh jawaban Yesus. Oke. Udah Ardiansa. Ya. Saya dengarnya memang perkataanmu dan saya simak. Dan tolong juga disimak supaya bisa juga lebih kamu silakan jawab. Oke. Menurut Yesus ya, jangan dijawab menurut keyakinanmu, jangan. Oke? Oke, silakan. Oke. Jadi Begini ya. Saya ambil dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi ya. Firman itu adalah Allah. Allah itu firman Allah. Nah, firman itu menjadi manusia. Oke, kita kurung dalam klub di situ. Tolong disimak ya, saudara yang lain ya. Oke. Di situ ada Yesus nggak itu? Bentar dulu, mohon maaf, saya potong. Mohon maaf, Bang El. Saya potong dulu. Izin dulu, Bang Ardi ya. Untuk kawan-kawan Kristen yang typing di bawah, ingat, kalau ada yang menghujat, menghina, saya langsung buang di tempat sampah. Oke. Bentar. Apapun yang kita lakukan hanya Allah yang satu-satunya yang kami sembah juga, yang sebagai kami pengikutnya. Tuhanku itu bukan Tuhanmu, woi. Allah itu Tuhanku bukan Tuhanmu. Aduh. Ini yang salah dengan tanggapan Anda seperti kau sebut-sebut Allah itu Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Maha Tinggi. Allah itu Tuhanku. Tuhanmu Yesus, beda kita. Jangan kau sebut-sebut Allah. Ini aja kan udah berdebat namanya ini. Ini udah berdebat. Yang Anda kenal itu siapa? Berapa Allah pencipta langit? Itu aja yang saya tanya sama Bang, jawab aja Bang. Yesus menurut Yesus. Satu kan? Aku pun juga ikut satu. Bang. Siapa? Bang, fokus Bang. Gini. Bang, fokus siapa Yesus? Menurut Yesus, Anda cukup jawab ayat ini, pasal ini saya akan bukakan. Kita aja. Ayo. Dari Ulangan kalau nggak salah saya ya. Itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada Yesus. Aku awal dan nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus itu. Begini saudara. Itu perkataan Yesus bukan? Pembacaan saya. Pembacaan saudaraku. Enggak, itu perkataan Yesus bukan?
Iya, perkataan dia sendiri. Ah, itu Yesus rupanya. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Loh. Bayangkanlah itu. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Pertanyaan saya itu Yesus bukan? Ya, perkataan Yesus sendiri. Sebelum lahir Abraham saya Di sudah mana ada. tertulis aku adalah Yesus gitu? Di mana di situ? Aduh, inilah pertanyaan Anda yang membuat bingung. Enggak. Aku tanya siapa Yesus menurut Yesus. Itu yang aku tanya. Maaf saudara saya, ini bukan saya berdebat ya. Yesus itu lahir, saya dengerin bukan Bang, mengajak Bang. Anda. Bang, Yesus itu lahir Imanilah abad dengan pertama keyakinan Masehi. Anda. Kalau Yesus lahir abad pertama Masehi, buktikan bahwasanya Yesus itu siapa gitu loh. Nah, Menurut perkataan aja, inilah Bang, yang Bang, paling mendalam di dalam aku bantu Bang Ardi, coba tanya aku, Bang Ardi. Coba gini loh caranya menjawab contohnya. Coba Bang Ardi tanya aku. Siapa? Ya. Apa tadi? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku. Yesus diutus oleh Bapak. Selesai. Nah tuh, gitu loh, jawab gitu loh, cepet gitu loh. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah guru. Oke, di mana ayatnya? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu adalah benar. Memang akulah guru dan tuan. Nah gitu loh. Cepet gitu loh. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Ayat ini, ayat ini. Jangan lari ke kitabnya orang lain. Jangan. Itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Jangan. Yang saya tanya Yesus gitu loh. Yang saya tanya Yesus. Bukan yang bukan Yesus. Pandi, ini lagi saya ngomong. Gimana kalian saudara Fandi tahu dengan penjelasan saya ya? Yesus berkata, hanya imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu saja. Di mana tertulis? Loh. Kalau saya gitu cari loh, nanti, cuman saya nggak bawa Ya. Alkitab. Aduh. Ya, saya itu kan sekali 2 bulan pun baru ketemu sama Allah. Baru ketemu Tito. Hei Bang, pertanyaan saya simple. Tadi saya meneruskan pertanyaannya Uni Riva. Siapa Yesus menurut Yesus? Gitu loh. Langsung aja sebut gini loh. Oke Bang Ardi. Oke, Tuhan. Berarti siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Tuhan, betul? Iya. Ingat ya, di situ ada kata Tuhan, oke? Benar sekali. Oke, di mana tertulis? Di Yohanes 14 di Yohanes 3 ayat 6 kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah, yang bener yang mana? Makanya ada Fandi, bukannya tapi Kok Fandi lah, yang ngomong Ardiansa kok ngomong Fandi, ini gimana ini? Ardiansa ya. Yohanes berapa? Saya buka Yohanes, Coba Yohanes. dulu cek dulu karena saya kan agak berbulan-bulan Agak lupa. Oke, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Tapi karena iman saya yang bisa Yohanes percaya. berapa? Hui. Yohanes 4 ayat 6 kalau nggak salah saya. Atau 4. Yohanes 13 ayat 6. Gimana Yohanes 13 ayat? Ayat 6. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Tuhan, mengapa engkau mencuci kakiku ini? Terus. Ini perkataan Petrus. Yang saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, udah dibilang benar perkataan Petrus. Aku guru dan Tuhanmu. Loh, di mana ayatnya? Di mana? Ada ayatnya, saya nggak bisa ngomong ini dengan kalau nggak ada ayatnya, saudara. Yohanes 13:13 bantu aja Bang Ardi. Itu Yohanes. Ya betul. Itu Yohanes 13:13, bukan Yohanes 13 ayat 7. Iya, makanya maaf. Tapi kami percaya sama Yesus itu aja. Oke. Nah. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Benar sekali. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Tuan itu bukan Tuhan. Tuhan. Loh. Itu kan perkataan orang Melayu itu Tuhan. Oke, kita ke original teksnya. Ya kita belajar bahasa Indonesia dulu ya, belajar bahasa Indonesia. Nih, original teksnya ya. Humes ponete me ho didaskalos kai ho kurios. Nah, mampus. Kurios kan bukan teos kan? Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku dia itu teos atau Tuhan, bukan kurios? Saya tanya yang teos. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau Anda bicara Tuhan, berarti Anda sedang menyebut teos. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku teos?
Udah saya jelaskan tadi, ya. Dan saya sampingkan dan saya dampingin dengan perkataan Yesus terakhir. Tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Siapa yang mengenal aku berarti dia mengenal Bapakku. Itu saja titiknya. Bukan itu Karena pertanyaan manusia saya. sudah dikasihkan tangan, Pertanyaan saya tadi Anda bagaimanapun bilang. tidak terbuka toko kalau nggak ada pemiliknya. Itu aja Tadi Anda kuncinya. bilang. Tadi Anda bilang bahwa saya siapa Yesus Tuhan. Nah, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Sekali lagi saudara ya, tidak terbuka toko kalau hanya karyawan aja di situ. Kalau sih ada ini orang? pemiliknya baru bisa terbuka pintu. Kok ada toko, Wah, ada tolong disimak. karyawan? Itu aja imanmu yang menyelamatkan. Ada kata toko, Yesus. ada karyawan. Ini mau kemana? Ini mau buka toko. Itulah metode dalam untuk pembahasan untuk menyimak dan untuk menyimpulkan bahwasanya Kristen itu tetap benar. Saya tanya Bahwa siapa itu Yesus itu menurut Tuhan kamu. Yesus. Ini bukan tanya tokonya sama karyawan. Oke, gini aja. Makanya kita itu bukan membaca Quran. Itu Ya. gantian dulu lah, gantian Oke, dulu. silakan Les. Kawan-kawan Kristen yang lain, silakan Bang Jimmy dulu. Bang Jimmy silakan. Astagfirullahaladzim. Bang Jimmy, selamat sore. Apa kabar Bang Jimmy? Brother Jimmy, Dinda Jimmy, selamat sore. Loh, mana Ustadz Alif? Aduh. Bang Jimmy, buka mute-nya, brother. Ustadz Alif kemana Ustadz Alif? Bang Ardi, hubungi Ya. dulu beliau. Oke. Tak WA, coba tak WA. Ya, silakan Bang Jimmy. Ya, Silakan, Bang. selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Sore. Agak jauh bisa nggak Bang dari orang-orang Bang biar nggak berisik. Oh iya, cek. Ya, mungkin ke kamar mandi atau ke kamar kemana gitu. Ya, cek. Apakah di sini sudah bagus, Pak? Aman, bagus, aman. Aman. Gimana, aman. Ya, ini Pak. Malam kan, kemarin itu sudah ini juga tanya-tanya jawab. Ya, siap. Kebetulan mungkin waktu itu Pak Ardi ya mungkin belum ada ya. Aduh. Tidak ikut. Iya, lanjut. Gimana? Jadi saya mau bertanya, saya baru-baru ini melihat di Google gitu, di Google ternyata saya kira juga di Islam gitu ya, ada saya lihat ada juga kelompok-kelompok begitu macam seperti ada yang Syiah, Sunni, itu apa tuh Pak ya? Sebelum saya lanjut. Oh, ini ganti topik maksudnya Bang Fandi. Gimana? Ya, silakan Bang Ardi. Beliau ini sering bertanya, dia mau belajar. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, gimana? Jadi itu adalah beberapa banyak sekali firqah. Ya, kalau Syiah itu adalah firqah sesat. Tapi tidak kalau berdasarkan orang-orang yang sudah belajar gitu kan. Jadi Syiah itu ada yang mengatakan Syiah bukan Islam. Ada juga yang mengatakan itu Syiah itu tidak semuanya yang seperti itu. Ada yang masih tidak mencela sahabat Nabi ada. Tetapi yang mau dibahas di sini adalah semua Tuhan umat Islam itu sama. Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun firqahnya, mau apapun alirannya, mazhabnya apapun juga Tuhannya sama. Allah Subhanahu wa taala, kitabnya sama Al-Qur'an, nabinya sama Nabi Muhammad. Terus bedanya di mana? Bingungnya di mana? Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya Wazaji. Ternyata itu ini ya, Tuhannya sama gitu ya. Oke. Tuhannya sama. Tidak ada yang bersaksi bahwasanya Allah bukan Tuhan umat Islam. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya umat Islam bersaksi Allah adalah Tuhan. Gitu. Baik Pak. Jadi saya lihat dari kelompok itu seperti tadi itu ada yang jenis atau kelompoknya yang tidak melakukan ini Pak, ibadah salat Pak. Ya, jadi saya pikir kelompok ada yang apa itu? Ada kelompok yang tidak melakukan salat. Kelompok apa itu tidak melakukan sholat? Bentar saya ambil ini saya ada di ini di Google, saya googling waktu itu. Ya silakan.
Iya. Jadi beliau ini Bang Ardi, beliau ini dapat hak VIP bertanya sampai Yesus turun tuh kali. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena kalau santun kita malah enak gitu. Gitu. Sebenarnya Jimmy ini terlalu jauh sih kalau masuk untuk Iya. pertanyaan. Betul. Harusnya dasar-dasar aja dulu bertanya. Dasarnya dulu harusnya Tuhan dulu itu loh. Tuhan itu penting. Jadi nggak usah masuk ke aliran-aliran dulu karena nanti bingung di situ. Ada lagi aliran ingkar sunnah itu nanti bingung juga nanti. Jadi ya saran saya nggak usah ke situ dulu. Gitu sih. Ya saya sudah ketemu Pak. Ya gimana? Di sini dikatakan Syiah Jafari, Syiah atau 12 imam memang tidak mewajibkan ibadah salat. Nah, ya berarti kalau itu bukan Islam. Karena saya tadi udah bilang, Syiah itu ada yang dikatakan bukan Islam, ada yang dikatakan dia masih Islam. Kalau Syiah yang tidak menuhankan Allah dan tidak mewajibkan sholat, berarti bukan Islam. Selesai. Gampang kita itu. Kita gampang ya teman-teman ya. Gini. Ciri-ciri. Saya di mute ya host ya. Aduh. Halo. Ya, kamu diam dulu. Oh iya. Gimana coba kalian ini? Hargailah yang lain. Oke ya. Gini, ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar, dengerin ya. Ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar itu adalah menyembah. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar adalah menyembah. Nabi Ibrahim menyembah, Nabi Isa menyembah, Nabi Musa menyembah, Nabi Muhammad menyembah. Kalau ada aliran yang menyangkut pautkan dia atas nama Islam, tetapi dia tidak mewajibkan menyembah, fix dia bukan Islam, selesai. Berarti kafir. Selesai. Beda halnya dengan orang Islam, ketika dia ketiduran, aduh, aku nggak sholat subuh, lupa aku, ya udahlah aku qadha sholat. Nah, dia nggak melakukan sholat subuh tepat waktu karena ketiduran. Nah, itu beda cerita, nggak sama. Tapi dia tetap melakukan sholat, kewajibannya tetap. Meskipun bangun jam 7 siang mungkin, boleh nggak jam 7 siang? Kalau kita ketiduran, boleh melakukan sholat subuh, boleh ya, tapi jangan tiap hari lah, malu lah kita sama Allah gitu lah. Masa tiap hari bangun jam 7 sholat jam 7 subuh ya gitu kan, ya kalau setiap hari lah nggak enak juga kan sama Allah kan. Rezeki nggak pernah telat, giliran suruh menyembah telat terus gitu. Itu aja sih, itu intinya. Ya silakan Jimmy, apalagi mau menjawab pertanyaan tadi. Ada pertanyaan juga tadi dari Uni, dari Bang Ardiansa. Siapa Yesus menurut Yesus? Enggak mau menjawab begitu? Mau menanggapi, mungkin ada tahu ayat-ayat di dalam Bible bahwa Yesus itu seperti ini, dia mengaku dirinya seperti ini gitu loh. Nah, ini ada masih pertanyaan saya. Ya silakan. Pertanyaan saya kan sebenarnya yang bikin saya penasaran juga, sebenarnya bagaimana proses adanya ini kitab Al-Quran. Terima kasih Pak. Bagaimana proses adanya kitab Al-Quran? Maksudnya ini proses pewahyuan atau proses penulisan? Yang mana Pak, ini? Proses penulisan, terus bagaimana terciptanya, terus kalau bisa itu mulai ditemukannya di sekitar di apa Pak? Tahun berapa atau di zaman apa? Terima kasih Pak. Oke, berarti dari mulai proses pewahyuan ya. Proses pewahyuan ya, betul ya. Kalau mau mulai proses pewahyuan, Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu usia 40 tahun.
Oke, di Gua Hira. Di situ malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Malaikat tuh bukan Tuhan. Malaikat tuh, dan malaikat adalah diutus oleh Tuhan. Ingat ya, itu bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan. Karena tidak mungkin Allah yang maha kuasa berubah menjadi makhluk yang tidak maha kuasa, nggak mungkin. Itu yang pertama. Jadi malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Setelah mewahyukan kepada Nabi Muhammad menghafal ayat-ayat tersebut. Dihafal ayat tersebut. Setelah dihafal, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskannya. Artinya ada proses legitimasi dari Nabi Muhammad kepada para penulis Quran. Salah satunya yang paling terkenal ada Zaid bin Sabit. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid dan lain sebagainya. Banyak, ada 65 orang total penulis Al-Quran. Setelah ditulis, kemudian Zaid bin Sabit membacakan ulang di depan Nabi Muhammad untuk memastikan bahwasanya tidak ada kekeliruan dalam penulisan tersebut. Paham? Jadi Nabi Muhammad melakukan proses yang disebut sebagai proses verifikasi. Yang pertama, Nabi Muhammad memberikan legitimasi sah legitimasi kepada para sahabat, sah untuk ditulis. Oke. Setelah itu kemudian ada yang namanya proses konfirmasi. Proses konfirmasi adalah setelah Zaid bin Sabit menulis apa yang didiktekan secara oral, lisan gitu ya. Contoh. Coba Bang Jimmy ulangi perkataan saya. Aku makan nasi goreng. Coba ulangi. Dibuka mic-nya, dibuka dulu mic-nya. Aku makan nasi goreng. Nah, itu benar tuh. Nah, itu namanya proses verifikasi dan proses konfirmasi. Paham ya? Jadi itu, contoh itu. Nabi Muhammad juga begitu mendiktekan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ditulis sama Zaid bin Sabit. Setelah ditulis, Zaid bin Sabit disuruh gini. Coba kamu baca ulang Zaid. Siap ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Oh ya benar. Nah, itu berarti berapa kali diulang itu Bang Ardi? Gimana? Berapa kali diulang itu? Ya kalau Rasulullah. Oh, kalau itu nggak ada. Yang jelas ketika membacakan ulang dirasa benar ya, berarti itu sudah terkonfirmasi gitu loh. Jadi nggak mungkin ketika dibacakan ulang oleh Zaid bin Sabit terus kok salah ternyata terus Rasulullah nggak memperbaiki. Oh, itu nggak mungkin. Karena ada kisah para penulis Al-Quran itu dia disuruh menulis A, dia tulis B. Rasulullah mendiktikan B, dia tulis C. Rasulullah tulislah sesukamu. Marah Rasulullah. Kemudian ketika orang tersebut meninggal, kata Rasulullah begini, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak nurut sama perintah Rasulullah pada saat menulis. Nggak nurut dia. Disuruh nulis A, dia tulis B. Disuruh nulis B, dia tulis C. Nggak nurut itu. Nah, itu beda. Nah, itu ada proses seperti itu, ada kejadian seperti itu, ada gitu loh. Tapi Zaid bin Sabit semua menuliskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu proses penulisan ya kan ya. Jadi proses penulisan Al-Quran dilakukan pada masa Rasulullah masih hidup. Perlu diingat. Proses penulisan Al-Quran dan proses legitimasi itu dilakukan pada saat Rasul masih hidup. Beda dengan Bible. Nabi Isa atau Yesus tidak pernah sama sekali memerintahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, wahai Matius, wahai Lukas, wahai Yohanes, tuliskanlah apa yang aku katakan. Gak pernah.
Sehingga kitab tersebut tidak mendapatkan legitimasi atau pengesahan langsung dari Yesus. Gak pernah. Alias kitab tersebut adalah ilegal menurut Yesus. Ilegal menurut Yesus. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah nyuruh nulis. Itu yang pertama. Gitu loh. Coba Bang Jimmy, kalau misal Bang Jimmy seumur hidup tidak pernah berkata A, tidak pernah berkata B, kemudian setelah Bang Jimmy meninggal, kemudian ada sahabat-sahabat Bang Jimmy menuliskan, oh Bang Jimmy itu A, Bang Jimmy itu B. Bener nggak kira-kira? Ya, berarti begini Pak. Kalau itu kan karena mungkin tadi karena menyinggung ke situ ya, jadi saya juga karena memang kan itu kan tulisan kesaksian begitu Pak ya. Ya, tulisan kesaksian yang tidak tahu siapa yang nulis juga sampai detik ini. Nah, kalau sebenarnya kalau memang begitu, misalnya kehidupan saya terus ada yang tuliskan nanti di masa depan. Karena saya kan sudah mati ya. Sudah mati. Ya. Bang Jimmy, Bang Ardi dikit. tapi gini. Misalkan silakan. ini Bang Jimmy sedikit aja. Contoh Bang Jimmy setiap hari sholat 5 waktu. Contoh ya. Tetapi pas Bang Jimmy meninggal, ada orang-orang tertentu yang menulis Bang Jimmy itu tiap hari ke gereja, tiap hari mabuk-mabukan, gitu loh maksudnya. Silakan lanjut. Ya, betul. Gitu gimana Bang Jimmy? Apakah si penulis itu tadi mendapatkan legitimasi langsung dari Bang Jimmy? Mendapat gak? Iya sih, memang sebenarnya bagus. tingkat akurasi kan dari penulisan kalau orang yang hidup di zamannya mungkin lebih akurat Ya, daripada ada proses verifikasi. Bang Jimmy tahu nggak apa itu verifikasi? Tahu nggak apa itu verifikasi? ini mengecek keaslian ulang Pak ya. Nah, proses verifikasi itu adalah proses pemeriksaan kebenaran. Ingat ya, verifikasi adalah proses pemeriksaan tentang kebenaran. Ingat, tentang kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran yang ditulis. Kan begitu. Pernah nggak Yesus melakukan verifikasi terhadap tulisan Lukas, Matius, Markus, Yohanes? Pernah nggak? Contoh, setelah Markus menulis, kemudian Yesus memeriksa. Coba Markus, sini tulisanmu, aku periksa dulu. Pernah nggak gitu? Nggak pernah. Artinya, satu, penulisan Bible tidak pernah mendapatkan legitimasi langsung dari Yesus. Nggak pernah. Satu. Teman-teman jangan lupa di follow akun saya ini ya. Oke. Legitimasi atau secara sah diperintah oleh Yesus nggak pernah. Itu satu. Kedua, proses penulisan Bible tidak dilakukan pada masa Yesus masih ada di dunia ini. Betul? Tuh. Dua. Ketiga. Ya. Oh jangan. Ketiga. Proses penulisan Bible tidak pernah diperiksa langsung kebenarannya oleh Yesus. Artinya tidak ada proses verifikasi langsung dari Yesus. Gak pernah. Bang Ardi, ada pertanyaan di bawah. Untuk apa melegitimasi katanya? Tuh. Nah kalau nggak melegitimasi, ya kan? Kalau tidak dilakukan legitimasi oleh Yesus, berarti pengesahan itu datang dari mana? Datang dari siapa? Siapa yang berwenang coba? Karena proses legitimasi itu harus dari yang berwenang. Harus. Sekarang saya tanya. Ijazahnya Bang Jimmy ini dilegitimasi oleh negara nggak? Buka mute-nya, buka aja mute-nya. Nah, ijazahnya Bang Jimmy ini dilegitimasi oleh negara nggak? Jangan ditutup mute-nya, buka aja. Ya Pak. Nah, kalau jangan ditutup mute-nya, nggak usah tutup. Kalau ijazah Bang Jimmy tidak diakui oleh negara, pertanyaan saya, bisa nggak dibuat cari kerja? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak diakui oleh negara, gitu loh. Paham ya?
tidak mendapatkan pengesahan oleh negara, nggak diakui gitu loh. Berarti sekolahnya Bang Jimmy tidak diakui oleh negara. Nah, tuh. Paham sampai sini? Tapi boleh nggak saya Pak, ini kalau itu kan karena menyinggung tentang penulisannya keaslian gitu, karena Ya, boleh. menurut saya juga begini nih. Nah, itu kita tahu tentang Socrates itu dari tulisannya Plato, dari tulisannya Bentar dulu, Uni Aristoteles. Rifa di mana? Uni Rifa naik kembali Uni. Tadi di band Uni itu. Terus silakan Bang Jimmy. Nah, jadi kita tahu Socrates bagaimana kehidupannya dan ciri-cirinya itu kita tahunya dari murid-muridnya, yaitu Aristoteles, Plato, dan Xenophon. Nah, tetapi kan Socrates kan dia sudah mati waktu dia dituliskan. Tapi kita bisa tahu dari murid-muridnya, Pak. Nah, begitu juga mungkin Yesus dari Saya jawab ya. Kalaupun penulisan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu tadi ada kesalahan, itu nggak ada masalah bagi kita. Karena apa? Karena bukan kitab suci. Paham? Karena bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Gitu loh. Kalaupun ada kesalahan dalam informasi penulisan oleh murid-muridnya itu tadi, ya, itu tidak berdampak pada keimanan karena bukan kitab suci. Gitu loh. Tapi kalau ini yang diklaim kitab suci, karena apa? Karena digunakan dasar untuk beriman. Sekarang saya tanya, penulisan Socrates tadi digunakan dasar beriman nggak? Tidak. Kalaupun terkandung kesalahan di situ, ya karena jaraknya cukup panjang, itu mempengaruhi iman nggak? Tidak. Nah, kalau Bible atau Al-Quran ini kan Bible diklaim sebagai kitab suci atau Alkitab diklaim sebagai kitab suci, Al-Quran juga diklaim sebagai kitab suci kan gitu. Mari kita buktikan klaim siapa yang benar gitu kan. Nah, kalau ternyata Bible ini adalah kitab suci yang diklaim sebagai kitab suci, kok ternyata dirubah-rubah, suci nggak ini dia? Suci nggak jadinya? Tidak suci. Kalau tidak suci, kemudian diimani, imannya bermasalah nggak? Salah. Nah, iya, pasti bermasalah imannya. Gitu loh. Itu bedanya di situ. Kalau tulisan lain selain kitab suci, kok ternyata informasi dalam sejarah itu terjadi kesalahan, wajar. Karena bukan kitab suci, bukan firman dari Tuhan. Kalau firman dari Tuhan, wajib mendapatkan legitimasi dari yang berwenang. Yang berwenang siapa di dalam Islam? Allah yang berwenang memberikan kewenangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diangkat jadi rasul. Itu adalah berwenang. Allah berbicara begini, Allah berfirman begini, taatilah Allah, wa atiullah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin di antara kalian. Jadi langsung dapat legitimasi itu dari Allah. Setelah Rasulullah mendapatkan legitimasi dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta, kemudian Rasul memberikan legitimasi untuk penulisan kepada para sahabat. Wahai sahabatku, tulislah ini. Nah, gitu. Setelah ditulis, setelah itu selesai sampai situ? Enggak, belum selesai. Terjadilah proses verifikasi dari hasil tulisannya. Diverifikasi sama Rasul. Enggak setelah Rasul nyuruh nulis, setelah itu selesai. Oh, enggak. Dikonfirmasi, apa yang kamu tulis tadi sesuai dengan yang apa jenengan baca, sesuai dengan apa yang Rasulullah bacakan. Coba bacakan lagi. Baik ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oh ya benar. Ah, itu dapat itu. Dapat banget. Logis nggak itu? Logis nggak? Secara keilmuan sains, secara keilmuan ilmiah, itu logis gak menurut Bang Jimmy? Ilmiah nggak? Tapi
kalau ini Pak, Ya, silakan. ini kalau nabi kan ini diapakan lagi kan dilegitimasi ya oleh Yang apa? Nabi Muhammad. Apa itu? Maksudnya gimana itu? Ini saya mau bertanya, kalau saya pernah mendengar tentang kan memang kalau poligami kan memang disahkan ya, memang diperbolehkan. Tapi saya ini mau bahas poligami. Enggak, ini mau bahas penulisan kitab suci. Tadi kan kitab suci dulu. Kitab suci selesaikan dulu. Nah, yang mau saya tanya, kalau istri termuda Nabi Muhammad itu kira-kira usia berapa, Pak? Oke, baik. Saya akan membahas ini. Muda Nabi Muhammad, di dalam hadis disebutkan Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Tetapi kita perlu lihat dulu. Kita lihat dulu di situ ada perawi yang namanya Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu perawi. Ya, ini kalau di dalam keilmuan Islam itu ada yang namanya sanad ya. Sanad itu adalah transmisi. Begitu ketatnya umat Islam dalam sisi keakademisan, maka perawi-perawi tersebut kita harus tahu satu persatu siapa dia. Bagaimana bagaimana dia meriwayatkan hadis tersebut, umur berapa dia meriwayatkan hadis tersebut, apakah dia pendusta atau tidak. Nah, itu siapa nama bapaknya, itu harus diketahui. Ternyata Hisham bin Urwah ini betul adalah perawi yang jujur, betul. Tetapi pada saat dia meriwayatkan itu, pada saat usia 71 tahun dan sudah berada di Baghdad, Irak. Meriwayatkannya sudah berada di kota lain. Gitu loh. Jadi ada kemungkinan usia 71 tahun beliau meriwayatkan dengan usia yang lupa. Sudah beranjak ke lupa karena manusia ini Hisham ini manusia gitu loh. Ada Hisham bin Urwah, teman-teman silakan cek nanti ya. Perawinya ada yang namanya Hisham bin Urwah. Nama bapaknya Urwah, nama yang meriwayatkan adalah Hisham. Hisham bin Urwah. Itu harus diketahui gitu loh. Jadi di situ ternyata secara fakta sejarah anaknya Abu Bakar, ya Aisyah kan Aisyah kan binti Abu Bakar kan. Anaknya Aisyah itu lahir sebelum tahun 610 Masehi. Kalau ternyata Hisham meriwayatkan usia 6 tahun, berarti kesimpulannya anaknya Abu Bakar harus lahir setelah usia 610 Masehi. Padahal kenyataannya semua anak-anak Aisyah itu lahir sebelum 610 Masehi. Sudah bisa pahami? Jadi ada ketimpangan di sini. Setelah ada ketimpangan di sini, maka bisa disimpulkan bahwasanya Hisham bin Urwah pada saat meriwayatkan ini adalah lupa usianya berapa karena sudah usia 71 tahun dan dia sudah berada di Baghdad, Irak, dan beliau meninggal di Baghdad, Irak. Begitu jawaban saya. Bang Jimmy, ini ayat ini hadis ini memang sangat sering digunakan oleh kawan-kawan kita Kristen untuk menghujat baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tetapi ingat ya, di zaman baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu ada yang namanya Abu Jahal. Ini musuh bebuyutan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Bertolak belakang. Apa yang terjadi? Mereka ini musuhnya saja tidak pernah menghujat Nabi Muhammad. Kamu Nabi Muhammad menikahi anak usia 6 tahun dan menggaulinya usia 9 tahun. Tidak pernah. Karena memang hadis ini ukurannya Bang Ardi? Sahih ya? Apa sahih? Sahih. Kalau memang ukurannya sahih, ini dapat dipercaya, otomatis orang-orang musuh-musuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad pada zaman dulu akan menghujat Nabi Muhammad. Kenapa kamu menikahi anak usia sekian-sekian? Iya. Pasti akan dikomplain oleh musuh-musuhnya. Silakan lanjut Bang Ardi. Pada kenyataannya memang nggak pernah ada komplain pada saat itu. Andai pun ya Bang Jimmy, andai pun ya
Andai pun saya salah menarasikan barusan, kok ternyata benar-benar Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Andai pun itu adalah benar, toh nggak ada masalah juga kok. Kenapa? Karena kita sedang memandang pernikahan Rasulullah 1400 tahun yang lalu dan kita bandingkan dengan pola pikir kita yang sekarang. Bang Jimmy tahu nggak? Ishak menikahi Ribkah usia berapa? Usia berapa? Ishak kan keturunan Yesus. Keturunan Yesus. Kan dari Yesus, Ishak itu kan ya usia berapa tuh? Bukan keturunan Yesus ya. Maksudnya turun temurun gitu loh. Kemudian melahirkan Yesus gitu loh. Usia berapa tuh? Belum saya lihat, belum saya cek. 3 tahun. 3 tahun. Ada datanya Bang Ardi? Ada. Nanti saya tunjukkan kalau memang mau. Ada. Tapi kalau enggak kita percepat aja gitu kan. Iya. Kita percepat aja gitu. Ada 3 tahun. Ishak menikahi Ribkah atau Rebekah itu usianya 3 tahun si Ribkahnya 3 tahun gitu loh. Jadi ya usia orang-orang zaman dahulu menikah usia segitu enggak, no problem. Bahkan zaman nenek saya atau ibu saya itu menikah usia 10 tahun, usia 11 tahun, 13 tahun udah punya anak. Itu nenek-nenek saya, nggak jauh. Nenek-nenek saya itu, gitu loh. Orang-orang zaman dulu, nenek saya, sekarang beliau masih hidup. Beliau saat ini usia 80 pirayang, 84 tahun nenek saya masih hidup. Bayangkan, masih hidup sekarang, alhamdulillah, sehat, bugar, usianya 84 tahun sekarang. Itu. Jadi nggak ada masalah sih kalau soal pernikahan itu. Tapi kalau mau dipermasalahkan ya kena lagi di Kristen gitu. Karena Kristen juga seperti itu juga. Kalau mau memframing Nabi Muhammad istrinya banyak, Salomo istrinya berapa Salomo? Ratusan. Nah, ya kan? Gitu. Ya, silakan Bang Jimmy. Ya, terima kasih Pak Ardiansa. Lanjut aja Bang Jimmy, bebas kok. Kamu VIP di sini, tamu VIP. Silakan bertanya. Iya. Saya mau tanya lagi. Kejar Hidayah itu kejar, jangan dibiarkan kejar. Saya mau tanya lagi. Ini kan tadi kita udah panjang lebar. Saya mau ini lagi ke topik keselamatan. Topik keselamatan. Karena Silakan. Jadi gini Pak, kan kita tahu kan namanya manusia ini kan nggak sempurna dalam berkelakuan, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat ya. Karena ini namanya tadi tuh kalau manusia kan masih belum sempurna lah gitu, tidak seperti Tuhan yang sempurna. Nah, tapi yang saya mau tanyakan Pak, misalnya ya, gini saya percaya sih ya kan karena ajarannya kan memang baik, mengajarkan, karena dia bilang Islam itu indah, berarti kan mengajarkan keindahan, kebaikan ya kan. Tapi kan manusia juga nggak luput dari yang namanya dosa dan kejatuhan dalam dosa gitu. Nah, bagaimana Pak? Misalnya ini ada seorang yang saya mau bertanya saja bagaimana, apakah itu selamatkan atau tidak gitu. Jadi misalnya ada orang mulai dia dari lahir. Jadi misalnya gitu, semacam contoh di Kristen kan juga ada istilah Kristen KTP. Jadi cuman KTP-nya aja Kristen, cuman tapi jarang ibadah, nggak gereja gitu, malas atau gimana? Ada ya gitu kan. Fokus Jadi pertanyaannya langsung gimana? Pertanyaannya gimana langsung? Saya adalah contoh yang ya ini seperti tadi juga di Islam KTP, istilah Islam KTP. Jadi dia hanya KTP Islam, mengikuti orang tua, sholat, tapi dalam kehidupannya lalu ini berbuat jahat. kejahatan. Ya oke. Karena mungkin dia ini contohnya
sampai mungkin terbawa-bawa pergaulan bebas begitu kan namanya Ya. korupsi. Nah itu Pak, terus dia mati, bagaimana Pak nasib mereka? Oke, ini mau dibandingkan atau cuma satu kasus ini doang? Dari pandangan kita Pak, dari pandangan ini agama. Saya tambahin biar ada perbandingan gitu loh. Ada orang Islam tapi dia dosanya sangat besar gitu kan? Ya boleh Pak, boleh ditambah saja. Dibandingkan begini, dengan ada orang yang sangat baik sekali selama hidupnya tapi dia bukan Islam atau Kristen, dia Kristen tapi dia baik sekali, tapi dia Kristen artinya dia nggak menyembah Tuhan yang benar, nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mari kita bandingkan di situ. Ya, dibuka aja mute-nya biar enak kita komunikasinya. Nggak usah di mute. Oke ya. Oke, kita bandingkan kasus pertama, orang Islam, dia Islam agamanya, dia menyembah Allah, tapi dia jarang sholat, dia sangat melakukan keburukan, kejahatan gitu kan. Yang kedua, orang Kristen, Aku Islamnya Bang Ardi, Jimmy Kristennya, coba. Ya, oke. Saya melakukan kebaikan. Ya, Bang Jimmy melakukan kebaikan tapi nggak menyembah Allah. Ya. Jawabannya begini. Saya jawab dengan kalimat interrogatif. Contoh, saya seorang dosen. Saya mengajar di sebuah kelas, gitu kan. Saya mengajar di sebuah kelas. Ketika saya mengajar, murid-murid saya, mahasiswa saya tanya, ayo coba silakan jawab pertanyaan saya. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba ada orang di depan kelas. Dia bilang gini, aku Pak dosen. Apa kamu? Siapa kamu? Nama saya A. Oh, kamu mahasiswa sini? Bukan. Oh, mau jawab pertanyaan saya? Iya. Bisa? Oh iya, jawabannya ini. Oh iya benar. Ternyata benar jawabannya dia. Tapi dia bukan mahasiswa saya. Oke, suatu saat saya ngajar lagi. Mahasiswa saya tanya lagi. Nggak bisa jawab lagi. Tiba-tiba dia datang lagi. Saya Pak dosen. Loh, kamu datang lagi? Iya. Kamu mahasiswa saya Pak bukan? Bukan Pak. Kok kamu bisa jawab? Iya Pak, saya bisa jawab Pak, tapi saya bukan mahasiswa Bapak. Oh gitu, oke. Pertanyaan saya, siapakah yang berhak diwisuda kelak? Apakah mahasiswa saya atau dia yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan benar? Siapa yang berhak mendapatkan wisuda? Sebenarnya yang berhak diwisuda tetap mahasiswa, tapi Kenapa? karena kan dia mendaftar di sekolah, Nah, pintar, mantap. meskipun dia bodoh. Pinter. Meskipun dia bodoh, meskipun dia mendapat nilainya jelek, nilainya buruk, ya kan? Karena kebodohannya, karena ketidakbisaannya dia, maka konsekuensinya dia harus mendapatkan nilai yang buruk, betul? Nah, Betul? Tapi dia berhak diwisuda nggak? berhak. Berhak. Kenapa? Karena dia punya tiketnya. Tapi Dia boleh pegang nggak dia tiket. nggak lulus kalau nggak selesai skripsinya? Loh, gimana? Misalnya dia nggak menyelesaikan skripsinya karena dia kan bodoh, jadi dia nggak Oh, bisa berarti mahasiswa saya keluar dari kampus. DO. Murtad berarti. Kalau murtad atau dia nggak lulus, oh dia nggak berhak wisuda di kampus saya, nggak berhak. Paham? Artinya sebaik apapun manusia itu, ketika dia tidak punya tiketnya, dia tidak bisa wisuda. Paham Bang Jimmy? Ya paham. Tapi Oke. pertanyaan saya tadi Pak, ini dia sampai dia meninggal tetap dia di situ, di kampus itu. Iya, ya harus meninggal di kampus itu dong. Iya, Selesainya dia kan di meninggal. kampus itu. Iya. Kan di kampus itu. Tapi meskipun dia, bukankah ini jadi peluang ya untuk Oh, bukan soal sampai dia meninggal. Enggak, maksudnya begini. Dia tidak sampai di drop out atau dia tidak mengundurkan diri. Kalau sampai dia di drop out karena kelakuan dia sendiri, berarti artinya dia murtad gitu loh. Dia keluar dari Islam, maka dia nggak berhak diwisuda. Kalau drop out nggak berhak diwisuda. Gitu. Tapi kalau dia tetap, meskipun dia nggak pinter, dia tetap berjuang.
Saya memang nggak pinter Pak Ardi, tapi saya tetap menjadi mahasiswa. Saya di sini, saya tetap ingin menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya nggak pinter, meskipun skripsi saya nilainya buruk, nggak apa-apa. Yang penting saya selesaikan kuliah saya. Ada nggak? Ada lah, banyak orang-orang yang nggak seberapa pinter itu, banyak yang seperti itu gitu loh. Yang nggak kuat ya DO, itu aja. Bukankah itu Pak jadi peluang ya, peluang bagi orang-orang yang ini hidupnya serakah, dia tetap penting aku sudah masuk agama sini, penting selamat saya di sini. Iya, tapi ada konsekuensi dong. Ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nilainya buruk. Sekarang pertanyaan saya, Bang Jimmy mau nggak dapat nilai 2,80 gitu? Mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ini, enggak lulus. Loh, bukan nggak lulus. Lulus itu 2,80. Lulus. Lulus itu. S1 nilai 3,00 itu sudah bagus. 2,80 boleh nggak? Boleh. Lulus nggak? Lulus. Tapi mau nggak pertanyaan saya dapat nilai segitu? Mau nggak? Nggak mau kan? Maksud saya, oh berarti konsekuensinya yaitu tanggung sendiri. Tapi konsekuensinya ketika nilai Anda buruk, artinya di transkrip nilai ketika Anda mau melamar kerja, Anda diminta transkrip nilai nggak? Diminta. Pengen tahu nih, oh ternyata anak ini apa IPK-nya 2,8. Kalah saingan nggak sama IPK-nya yang 3,5, 3,6, 3,7? Kalah saingan nggak menurut Bang Jimmy? Kalah lah. Kalah. Konsekuensinya apa? Dia nggak diterima kerja, betul nggak? betul. Artinya dia harus merasakan itu karena perbuatannya sendiri. Konsekuensi itu sama dengan halnya orang Islam, Muslim, meskipun dia Islam, tapi dia melakukan dosa, ya direbus dulu di neraka. Ya berarti konsekuensi. Gini, ibaratnya begini, PK-nya 2,0 ya. Taruhlah 2,0 IPK-nya. Wih, buset 2,0. Kejam kali. Kejam kali orang ini di dunia, kejam kali. Dia melamar pekerjaan, membawa itu kepada bosnya, calon bosnya. Tapi dengan satu syarat, kamu kerja dulu jadi tukang sapu-sapu cuci piring 1 tahun. Mungkin begitu ya analoginya. Iya, konsekuensi itu, konsekuensi. Itu konsekuensi gitu loh. Gitu. Nah, bahasa simpelnya gini, Pak dosen sudah mengatakan belajarlah yang baik, belajarlah yang benar supaya bisa menjadi orang yang baik, benar dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nanti konsekuensinya pasti dinilai. Kalau nilainya bagus, ya kan, bisa masuk perusahaan bagus, bisa masuk perusahaan besar, artinya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Clear. Gitu loh. Contoh begini Pak. Oke, itu masuk akal sih, masuk akal. Iya, harus masuk akal, mantap. Gini, coba perbandingannya. Iya. Itu kan gimana? perbandingannya dengan yang di luar kampus. Ini perbandingannya sesama di kampus. Jadi oke, sesama Islam. Oke, silakan. Oke. Islam dengan Islam. Satu yang dia Dia berusaha, dia melakukan kebaikan. Satu lagi nggak mau sama sekali nggak mau, hanya saya bilang tadi Islam ini KTP. Nah, jadi itu bagaimana Pak? Masa dua-duanya ini mendapat tempat yang sama? Oke, stop. Saya jawab. Yang pertama, yang Islamnya kental ya, alias dia melakukan semua perintah Allah dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan begitu kan? Ya berarti kesimpulannya dia mendapatkan nikmat kubur. Nggih. 10 menit. Dia 5 menit. Dia mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan dia mendapatkan kemudahan di dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Artinya dia gampang masuk surga gitu kan. Ketika ditimbang ternyata amal kebaikannya jauh lebih banyak daripada amal keburukannya, ya sudah, gampang sekali kan gitu kan. Allah Maha Pemaaf gitu kan. Terus kemudian ada yang satu, dia Islam nih, dia Islam, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, suka berzina. Wah, ini pokoknya yang jahat-jahat gitu kan ya.
ya berarti dia harus menanggung itu dulu. Dia mendapatkan siksa kubur, dia harus dicelupkan ke neraka dulu selama bertahun-tahun, saya nggak tahu berapa tahun. Setelah dosanya itu tadi habis, ibaratnya lunas, dibayar dengan disiksa di neraka, Allah angkat dia dan Allah selamatkan dia. Tertulis di mana? Surat Maryam ayat 72. Kalau Gampang. Tetap gini, Bang masuk Ardi. surga, tetap Bang masuk Ardi, surga, gini aja. tapi ya Gini aja. disiksa dulu di neraka dong. Baik, sedikit analoginya ke Ya, silakan. perkuliahan ya. Saya dengan Jimmy itu satu kampus, satu kelas, oke? Kita satu kelas. Kita sama-sama mendaftar. Oke? Ceritanya nilai saya itu lebih tinggi dari Jimmy. IPK saya 3,7 lah. Jimmy 2,0. Oke? Kalau kita masukkan berkas kepada bos, ya jabatan untuk saya dengan untuk Jimmy jelas berbeda. Saya Betul. dapat manajer dong saya. Manajer dong. Tapi kalau saya punya orang dalam, Betul. Sebentar. Siapa orang dalammu di surga? Memang ada orang dalam di surga. Nggak ada orang dalam mah. Nggak ada orang dalam. Ada. Emang Dari Tuhan mana kau? Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin Tuhan berbuat korupsi. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Benar. soalnya kan Nggak kita mungkin. di perusahaan-perusahaan zaman sekarang Pak harus orang dalam Iya, Pak. ini analogi. Ini Kalau di sana analogi nggak nih. ada orang Siap. dalam. Kau mau ambil orang dalam dari mana di sana, di atas? Nggak ada. Jadi ibaratnya kalau saya IPK 3,7 atau 3,9, Jimmy 2,0, Jimmy menghadap ke tempat kerja tempat saya sama-sama mendaftar pekerjaan, otomatis lebih tinggi jabatan saya, manajer. IPK saya 3,9. Jimmy hanya 2,0. Jadi Jimmy nyapu-nyapu dulu 1 tahun. Cuci dulu cuci piring dulu. Nanti setelah saya naik jabatan jadi bos, Jimmy baru naik manajer. Iya. Itu memang konsekuensi itu logis. Konsekuensi itu logis. Siapa yang mengerjakan kebajikan dibalas kebaikan. Siapa yang mengerjakan keburukan dibalas keburukan. Orang kafir yang mengerjakan kebaikan di dunia ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Jadi Allah itu membalas kebaikannya Bang Jimmy, tapi hanya di dunia, tidak untuk di akhirat. Gak dapet. Tapi kalau orang muslim ketika mengerjakan kebaikan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Beda. Begitu. Muncul pertanyaan Pak. Sabar, aku berhubung mau ngantarkan ibuku ke rumah sakit. Oh, iya. Aku izin mute ya. Bang sama Bang Pandi dulu ya. Pokoknya aku izin mute ya. Oke. Aku izin mute. Oke. Bang Pandi, nge-lag ya? Buka mute-nya Bang Pandi. Aman. Iya, ayo, Bang Pandi, masih monitor. Buka mute-nya, woi. Siap. Gimana? Ah, ya udah. Lanjut dulu ya. Aku jangan diturunkan aku di sini ya. Lanjut. Siap. Gimana, Jimmy? Itu tadi Bang. Gimana pemaparan Bang Ardi? Beliau ini dosen loh. Beliau ini dosen. Calon dosen lah. Beliau ini calon calon S yang ada 3 di belakangnya itu loh. Apa sih namanya? Oh, iya. Jadi jangan heran, jangan kaget dengan pemaparannya. Akademis sekali loh. Ininya loh, aduh. Kognitifnya itu loh ngeri. Makanya kalau kawan-kawan mahasiswa ketemu dengan Bang Ardiansa ini pasti tercerahkan otaknya. Pikirannya terbuka. Jadi gitu Islam itu seperti itu. Akademis sekali dia. Akademis. Macam yang berbicara hadis tadi. Hadis itu ada 5 kriteria yang harus kita tahu. Berat kali loh verifikasinya hadis itu. Hadis saja sudah berat verifikasinya. Apalagi Al-Quran Nurul Karim coba. Mohon maaf kalau berbicara kitab saudara, kitab Dinda, itu verifikasinya nggak jelas. Dituliskannya nanti Yesus Hamasiah, Yesus Kristus itu sudah tidak ada di muka bumi. Baru dituliskan. Dan sampai sekarang belum ditahu siapa penulisnya.
Siapa orang-orang yang menulis Bible ini? Coba nanti kau browser di Google, cari tahu, selidiki penulis Bible. Enggak jelas. Itu loh. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, dari sanatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu klop, jelas tertulis. Ada yang namanya Sirah Nabawiyah, bisa kau belajar di situ. Datanya juga ada sama saya. Nanti bisa kalau mau belajar. Gitu loh. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan. iya, nanti saya carikan narasumber ya, supaya kamu bertanya sampai puas. Lebih bagus kau bertanya sama Ustadz ya, Ustadz Tata atau siapa ya. Sebentar dulu Bang Ardi, keluar dulu sebentar, nanti saya carikan narasumber. Supaya kau bebas, puas bertanya. Bentar dulu ya. Ini di mana kamu ini, Jimmy? Posisimu di mana sekarang? Di daerah kami ini jaringan tidak ada. Jadi ada tempat-tempat yang ada sinyalnya. Jadi macam di sini ada sinyalnya. Ini komentarnya terlalu banyak yang menghujat di bawah, jadi saya bisukan dulu sementara ya teman-teman ya. Terlalu banyak hujatan saya tengok tadi. Jadi kalau kami itu Brother Jimmy, kalau kawan-kawan Kristenmu banyak datang terus menghujat di typingan, lebih baik kami bisukan. Kadang kami blok, karena kami tidak butuh orang-orang seperti itu. Memang tidak mau belajar, itu hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Nah, ada yang namanya di dalam kekristenan itu ada namanya Islamofobia. Tahu Islamofobia? Bencinya luar biasa dengan Islam itu. Padahal dia tidak tahu. Ternyata Islam itu begini. Banyak ya yang mu'alaf itu, kawan-kawan Kristen. Ada yang nama Filipus Kristus itu, Ustadz Filipus Kristus itu, dari Sulawesi Utara, Manado. Dia benci sekali dengan Islam. Saking bencinya dia pelajari Al-Quran itu untuk menjatuhkan Islam. Tetapi apa yang dia dapat? Dia malah mu'alaf. Masya Allah. Dia diberikan hidayah oleh Allah. Dia mu'alaf. Dia memeluk Islam. Dia kembali ke fitrahnya. Coba. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, sekali-sekali baca-bacalah. Download Al-Quran. Kau baca-baca, belajar-belajar aja. Gitu. Ini sebentar ya, saya carikan kamu. Ada yang mu'alaf juga ini. Adinda kita, beliau ini mu'alaf ya. Mungkin bisa naik yang mu'alaf, silakan. Ceritakan kepada Brother Jimmy, beliau ini mau tahu tentang Islam. Beliau banyak bertanya. Silakan Natalia. Natalia Iriani. Silakan naik. Yang mualaf silakan. Kebetulan handphone saya lobet juga. Silakan Natalia. Iya. Banyak loh yang mualaf. Kamu ndak pernah tengok di YouTube. Kenapa sampai mualaf coba? Ndak pernah kau pertanyakan kepada saudara-saudari yang mualaf itu? Belum dewasa iman. Kristen. Iya, yang Kristen terus jadi Islam. Kenapa ndak pernah kau pertanyakan? Kenapa kalian pindah dari keyakinan kita? Kenapa kalian meninggalkan Yesus? Ndak pernah bertanya. Ada yang lewat jalur pernikahan. Ya, terus? Ada yang lewat jalur ekonomi. Ada yang jalur itu kebalik. Kekecewaan. Itu kebalik. Kebaliknya kenapa? Kebaliknya kenapa? Itu kebalik. Itu Islam yang murtad. Islam yang pindah ke Kristen. Lewat apa? Lewat pernikahan, bawa perut, bawa selangkangan, sama di perut lapar. Begitu juga dari sini loh, dari sini ke sini. Beda. Yang mualaf itu ini dia, ininya. Soalnya di ada daerah saya itu perempuan, sudah. Ambil satu contoh ya. Tetapi kalau di dalam Islam itu rata-rata orangnya berpikir, afala yatakilun. Apakah kamu tidak berpikir coba? Misalkan kalau kita buang dogma ya, dogma Kristen, dogma Islam. Saya buang dogma Islam, kamu buang dogma Kristen. Doktrin buang dulu. Ya. Coba kita kaji coba. Di akal
kita, apakah masuk akal Tuhan yang maha kekal ini mati? Coba berbicara. Itu pasti nggak diterima logika. Nah itu dia. Nah. Ya, tapi ini Bang Pandi udah pernah ini belum baca Nabel Quraisy? Apa itu apa? Saya belum pernah baca. Nabel Quraisy kah? Bahkan saya ini kan waktu di TikTok kan lu bisa kan apa toh ini tukar WA, jadi ya bisa. Tapi cuman namanya ada sih di internet. Nabel Quraisy. Dia juga dari sana pindah ke mari. Terus apa poinnya? Dia lewat ini juga, lewat mempelajari juga, Bang. Dia mempelajari apa? Mempelajari agama. Siapa itu? Ini penulis Nabel Quraisy. Orang mana dia? Dari mana ke mana pindahnya? Ini boleh dicek ini. Ini apa? Agama Kristen dulunya pindah ke Islam. Gitu. Islam ya. Dari Kristen pindah ke Islam. Dari Islam pindah ke Kristen. Ya. Alasannya apa? Dia menuliskan sebuah buku. Dia menuliskan sebuah buku, tulisannya dia bilang gini, mencari Allah, menemukan Yesus. Terus apa pengakuannya di situ? Poin-poinnya apa coba? Banyak. Saya nggak bisa catat loh, saya bukan profesor. Tapi yang kau dapat poinnya apa di situ? Apa alasan utamanya? Dia kan seorang anak bisa dibilang sudah pakar ini, seorang yang tekun beribadah. Tidak pernah lupa ini salat, semua diikutin. Tapi dia kan seorang pembelajar, jadi dia sambil mempelajari. Dia enggak hanya satu yang kau tahu. Ini mau saya ceritakan yang dari Islam ke Kristen hanya satu yang kamu tahu. Di YouTube ada kan? Enggak, ya maksud saya begini, jangan hanya satu lah. Karena dari Kristen pindah ke Islam itu ada ribuan orang, termasuk pendeta, uskup, pastor, romo, terus Paulus pindah ke Islam semua. Cari yang banyak, jangan hanya sedikit, hanya satu. Carikan saya banyak-banyak lagi. Makanya kan di bumi kan, makanya saya bilang, pertanyaan saya ini kalau nanti ini pertanyaan saya begini sebenarnya kan, kalau ini makanya saya bilang tadi terciptanya agama kitab itu kurang lebih di abad ke-6 ya, tahun 600 ya kira-kira. Ya, terus nah itu baru muncul di situ ya. Belum mereka dengarkan, itu bagaimana nasib mereka? Kan Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu mengutus nabinya loh. Tuhan mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi yang wajib kita imani. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah itu, sebelum kelahiran Yesus, sebelum Masehi itu sebelum kelahiran Yesus. Ini sebelum kelahiran Yesus atau sesudah kelahiran Yesus yang kamu tanyakan? Sebelum ini. Kalau sebelum Masehi itu sebelum kelahiran Yesus. Ya, bahkan juga sebelum, kan kitab Al-Quran sebelum dia ada, bagaimana nasib-nasib orang? Kan ada kitab-kitab yang mana yang mereka ikuti? Kan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kan kitab penyempurna. Kan ada berarti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, masuk akal. Berarti kitab-kitab mereka, kitab yang diturunkan itu, kalau misalnya mereka tetap mengikuti itu dan tidak berpindah karena mereka nenek moyang kan
turun temurun, mereka Nah tetap ini Bang Ardi, ikuti. silakan Bang Ardi kalau mau jawab Bang Ardi. Ya, izin nambahin dikit ya. Jadi itu mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi kalau sebelum Masehi berarti sebelum ada Nabi Isa kan, betul? Ya berarti kitab Taurat. Nabi Musa berarti. Nah, itu yang diikuti. Gimana? Ya. Hmm. Misalnya Pak. Terus mereka tetap bertahan di situ turun temurun karena namanya ikut orang tua, turun temurun kan pasti kuat toh, tidak mungkin tergoyahkan. Jadi dia tidak pindah. Bagaimana mereka? Padahal kan mereka kalau dari pihak Kalau pandangan sudah diutus nabi, kemudian maksudnya gini, kalau pada saat peralihan ya, masa peralihan berarti betul ya? Benar nggak? Masa peralihan di antara menjalankan syariat yang lama dengan masa peralihan ada syariat baru yaitu Nabi Isa datang gitu ya mungkin ya? ya Nabi Muhammad datang, terus mereka Nabi tetap Muhammad. di kitabnya yang sebelumnya. Di kitab sebelumnya ya kafir. Nah, padahal waktu Al-Quran belum datang, kitab mana yang diikuti? Loh, yang Injil gimana? Ya Injil yang kalau diikuti. sebelum Injil? Sebelum Injil ya Taurat, Zabur. Nah, ya maksudnya saya kalau mereka tetap bertahan di situ, kan untuk memasukkan orang, membuat mereka yakin kan tidak mudah, Pak. Ya, Ya, gini, makanya gini, itu. sebelum ada Al-Quran atau sebelum ada Al-Quran? Pertanyaanmu ini. Misalkan Sebelum begini ya, misalkan ada begini. Al-Quran. Oke, Bang Jimmy itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam, oke, ya kan? Sebelum ada Al-Quran ini kan? Oke, ya. Ya, Bang Jimmy mengikuti Nabi Musa alaihissalam, menjalankan perintahnya, apa yang dikatakan Tuhan melalui kitab Nabi Musa, Jimmy kerjakan, dan menjauhi juga larangannya, ya insya Allah masuk surga. Tetapi ketika sudah datang Al-Quran Nur Karim sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, terus orang-orang ini tidak ikut. Bang Ardi silakan dilanjut. Aduh, ngeri aku jawabnya Bang Ardi, silakan. Aku berisik nggak ini? Aku berisik nggak? Aman, gas. Aman ya. Jadi gini, yang dibawa tadi ada bilang itu hanya untuk Bani Israel. Ya memang kan yang dibahas tadi kan Nabi Musa, Nabi Isa. Ya memang untuk Bani Israel. Gimana sih teman-teman ini? Oke, saya lanjut ya. Jadi syariat yang diturunkan sebelum adanya syariat baru, maka yang dijalankan itu adalah syariat yang lama. Setelah syariat lama itu hadirlah kemudian ada syariat baru yaitu Islam. Ya maka yang harus diikuti adalah syariat yang baru atau Islam. Kok ternyata ada orang yang menjalankan syariat lama padahal sudah datang syariat baru, maka disebut para kafir karena tidak mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Ya, kalau analoginya begini Bro Jimmy, kan kemarin juga sudah, kalau ada undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, oke? Dan ternyata setelah pemilihan presiden Prabowo terpilih dan dilantik jadi presiden dan membuat undang-undang baru, terus orang masih mengikuti undang-undang dari Pak Jokowi, yang undang-undang itu boleh dikata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada undang-undang Pak Prabowo. Betul. Ya, tapi Gimana? kan Paham tidak poinnya? itu kan Otomatis kita mengikuti undang-undang dari Bapak Prabowo, bukan dari Bapak Jokowi lagi, karena dia bukan presiden lagi, gitu berarti dong. Tuhan yang berbeda. Tuhan yang berbeda. Tuhannya berbeda, nabinya yang berbeda, utusannya yang berbeda dengan syariatnya. Nah, Al-Quran Nur Karim itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab yang diturunkan Ya, dia nganggapnya Tuhan yang berbeda itu, dia nganggapnya Pak Jokowi itu Tuhan, Prabowo itu Tuhan. Bukan, ini utusan. Prabowo itu utusan, Jokowi utusan, gitu loh. Sehingga masing-masing utusan ini menerima syariat atau aturan yang berbeda, gitu loh. Paham? Memunculkan syariat yang berbeda, begitu loh. Lanjut Bang Fandi. ya. Jadi perintahnya kepada Pak Jokowi, Tuhan ini memerintahkan, hei Pak Jokowi, kamu jalankan perintah
perintahku ini. Manusia harus ikuti perintahku ini. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Tuhan memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Umat-umatnya mengikuti. Nah, setelah dari Nabi Musa alaihissalam, diturunkan lagi Injil, nabinya Nabi Isa alaihissalam. Ikut lagi yang lain. Ada sebagian yang orang juga yang tidak ikut. Ada yang masih tetap di sini aja. Di Taurat ini bagus, ikuti ini aja. Nah, itu sudah masuk kategori kafir. Setelah itu dari Nabi Isa alaihissalam Injil, diturunkan lagi Al-Quran Nur Karim, kitab penutup, the last and final prophet Nabi Muhammad SAW, dan the last and final revelation, wahyu terakhir dari Allah, itulah Al-Quran Nur Karim. Nah, itu wajib seluruh umat manusia itu mengikutinya, karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Anbiya 107 diutus untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain ini. Nabi Musa alaihissalam itu diutus untuk orang bangsa tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk bangsa tertentu saja. Tetapi baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam. Al-Anbiya 107, surah Al-Anbiya. Jadi harus diikuti setelah. Tapi ada orang-orang, makanya kenapa dikatakan kafir? Mereka ini Tuhan sudah kasih turunkan nabi, sudah angkat seorang nabi untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tapi mereka tidak ikut. Kafirlah mereka. Gitu loh Bang Jimmy. Otomatis kita harus mengikuti, Bang. Silakan. Nah, berarti di kita ini harus mungkin membuat ini, karena kan alam semesta ini kan luas ya, dunia ini luas, jadi harus ada yang diutus-utus untuk menyampaikan itu, menyebarkan. Karena kan negara ini bukan hanya Indonesia, ada negara lain, Slovenia, Rusia. Ya, poinnya apa? Turki, ya. Poinnya apa? Poinnya? Karena kan untuk ini kan tadi the final revelation. Jadi kalau memang itu berarti harus inilah menyusuri setiap daerah wilayah, sampaikan. Universal kan, universal maksudnya. Iya. Universal maksudnya. Iya. Ya, jadi gini, kalau negara itu kan konteksnya itu kan dalam satu kekuasaan, kan nggak ada yang menguasai dunia kan, nggak ada nggak presiden Nggak dunia ada. kan, nggak ada kan, presiden dunia ada, siapa? Tuhan. Nggak ada. Ini bukan ngomongkan soal itu lagi. Iya, Kalau sudah oke, Tuhan siap. itu, kalau sudah soal Tuhan itu bukan cuma presiden dunia, presiden seluruh alam. Gimana sih? Gimana Jimmy? Udah? Apa tadi pertanyaannya? Diulang coba. Bagaimana caranya Al-Quran Nur Karim itu mencapai seluruh dunia begitu? Mungkin iya, begitu. karena kan negara kan bukan hanya di Indonesia. Banyak caranya, lewat jalur perdagangan, orang dagang dari Arab berdagang ke daerah ini, ke daerah itu, dan terus berdakwah. misalnya ada negara yang belum sampai dikunjungi. Oke, kalaupun dikunjungi tapi belum semua. Terus yang belum sampai itu, saya kira sudah kita bahas kemarin. Oh, meninggal ya. Terus selamat Ada ayatnya itu. Ya, Ada sudah ayatnya itu. kita bahas di dalam An-Nisa 15. Sudah kita bahas kemarin. Iya. Oh, selamat. Berarti mereka aman. Iya. Mereka akan diuji gini. Kalau belum datang seorang rasul kepada mereka, maka sejauh itu ya, itu akan Allah masih selamatkan. Tapi di akhirat nanti diuji oleh Allah. Diuji lagi sama Allah. Jadi ujiannya belum berhenti. Apa ujiannya? Jadi peluang selamat. Ya, sebentar. Sejauh itu masih selamat, tapi nanti di akhirat akan diuji lagi oleh Allah. Apa ujiannya? Ujiannya adalah, lihat gini bu. Ya, aku masuk rumah sakit dulu bentar. Ujiannya adalah ketika mereka kelak di akhirat akan disuruh lompat oleh Allah ke dalam neraka. Lompatlah kamu. Nah, orang-orang yang mau lompat berarti mereka mentaati Allah. Orang-orang yang nggak mau lompat berarti mereka nggak mentaati Allah. Nah, simpel kan?
Kalau yang taat kepada Allah diselamatkan oleh Allah. Itu. Silakan. Mute-nya dibuka silakan. Nggak usah ragu kok bertanya lah. Saya tidak tahu gini Bro Jimmy, saya tidak tahu niatmu, jujur saja saya tidak tahu niatmu ini mau belajar, mau mencari tahu, atau memang mau hanya menyerang, atau memang hanya untuk niatan. Saya tidak tahu niatmu. Yang tahu niatmu hanya Tuhannya Yesus Bapa, itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu hati manusia. Dalamnya lautan bisa diukur, dalam hati manusia tidak bisa diukur. Tetapi kamu tetap kami berikan hak VVVIP untuk bertanya sepuasnya sampai Yesus turun untuk kedua kalinya. Amin. Silakan. Kamu ini sudah banyak tahu loh. Silakan. Iya, tapi belum yang dasar-dasar saya belum. Ya bertanya lah. Bebas itu Bang Ardi, bebas loh. Kau tanya. Coba tanya aja, yang nggak apa-apa. ini Pak, maksud yang dasar-dasar itu kan saya baca di komentar ya. Dasar-dasar dulu Jim katanya ya. Dasar-dasarnya yang gimana? Saya juga nggak tahu ini. Yang saya Dasar itu gini. Yang pertama dasar itu adalah mengetahui atau mengenal siapa Tuhan yang benar, itu dasar itu. Nah, untuk mengetahui atau mengenal siapa Tuhan yang benar, maka dimulai dari dasar beriman, yaitu kitab suci. Itu karena kalau tidak ada kitab, maka kamu tidak akan pernah mengenal Tuhan. Para pendetamu sekalipun itu nggak akan bisa. Gimana Jimmy? Bener nggak? Ya betul Pak. Ya iya, berarti dari kitab itu dasar itu. Makanya kenapa kitab suci itu adalah dasar beriman. Sekarang saya tanya, kalau kamu mau bangun rumah, pakai pondasi nggak? Pakai pondasi. Apa yang terjadi ketika bangunan rumahmu itu yang semula harusnya semen itu 100 sak, 100 karung, dikorupsi oleh oleh developermu menjadi hanya 10 karung. Apa yang terjadi pondasinya? Runtuh atau kurang kuat bangunannya. Kurang kuat karena apa? Karena telah dicampur terlalu nggak sesuai dengan apa yang telah diatur gitu kan. Diatur itu 10 sak semen, kemudian pasirnya itu 10 truk. Contoh diatur 100 sak semen, pasirnya 10 truk. Ternyata pasirnya 15 truk, semennya cuma 10 truk. Aduh. Yang terjadi adalah runtuh, betul nggak? Betul nggak? Ya. Runtuh di situ. Nah, itu dasar gitu loh. Apa yang terjadi ketika kitab yang dikatakan suci ternyata sudah dicampur dengan ide pokok dari manusia? Apa yang terjadi? Apa? Saya tanya. Saya tanya ini. Apa yang terjadi? Coba. Ketika kitab yang dikatakan suci, firman Tuhan, ternyata bukan murni firman Tuhan. Kalau yang memang bukan murni, harus dilihat alasannya, alasan kenapa itu dikatakan tidak murni. Ya, tidak murni itu adalah tidak suci, tidak asli lagi firman Tuhan. Artinya sudah mendapatkan banyak tambahan-tambahan, gitu loh. Jadi contoh, sekarang Bang Jimmy bisa buka. Bang Jimmy bawa Bible nggak sekarang? Ya ada. Markus 16 ayat 9 sampai 20 ada nggak ayatnya di Bible Anda? Coba Markus Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ayatnya ada nggak?